Halo teman-teman, sekarang kita mulai untuk pertama kalinya interview dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Halo guys. Perkenalkan diri dulu dong, Pror. Oh ya, nama saya Riko, Riko. Fakultas Teknik Sipil 16. Saya Reski, Fakultas Kedokteran Sip. 2016. Gimana Bar? Gimana? Ya, ente awalnya kuliah kesini UMM itu tahu dari mana? Sebenarnya nggak ada niat kuliah di sini. Cuman waktu itu daftar di UB, tapi nggak keterima. Duh. Sebelumnya itu Sama dong sama aneh. Sebelumnya awalnya itu iseng-iseng aja. Kebetulan waktu tahun berapa ya? 2016 awal 2016 awal tuh ada libur kan, libur semester. Nah itu liburan ke Malang, nggak sengaja lewat depan Muhammadiyah Malang. Nah kebetulan ada kakak sepupu cewek kuliah di sini. Oke. Nah dia yang kasih tahu kalau di sini bagus, lumayan bagus lah, akreditasi A. Oke. Nah, Waktu ente nggak keterima yang lain-lain itu apa jurusan ini pas apa dari orang tua? sebenarnya sih dari orang tua, cuman makin kesini ya enjoy aja. Yang penting enjoy menjalani, ya kita bakal enjoy juga. Berarti ente itu cuman tes di Jawa Timur, nggak ke Jawa Tengah yang lain-lain, ke Bali contohnya. Sempet tes ke Jogja. Tes di Cuma Jogja, tes di bukan tes sih, ya ngirim nilai rapot aja. tapi ditolak. Ditolak, nggak Sama keterima. Di UII. UII. Yoi. Sana sipilnya bagus bro. Nah, sekarang pas pengalaman di sini gimana? Dengan orang-orang baru di Jawa Timur, kan dipastikan budayanya beda tuh di Lombok. Ketemu di sini orang-orang Jawa Timur gimana? Enak, nyaman. Cuman memang yang namanya eh, teman dan musuh pasti ada yang nggak suka pasti. Pasti. Cuman gimana cara kita nyikapinnya, jadi ya di bawah santai aja, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Namanya juga hidup. Ya nggak, Iya, bro? namanya juga hidup, benar-benar. Nah, dalam di kelas itu kan pasti ente kan teknik ya? Yoi. Teknik. Tadi awal nyebutnya beda, Bor. Tadi teknik ya? Teknik. Teknik itu berarti kebanyakan cowok kan? Di kelas? Sebenarnya kalau angkatan sekarang enggak sih. Enggak, maksudnya Ceweknya angkatan banyak ente juga. yang 2016. Ceweknya imbang. Imbang. Paling beda dua orang doang, 2-3 orang. Nah, gimana Imbang. tuh di kelas tuh? Kan kebanyakan cowok biasanya kan banyak saingan tuh sama-sama cowok. Gimana tuh? Kisah sendu, kisah semuanya lah. Pusing. Anak-anaknya susah diatur. Soalnya mungkin ya basicnya anak UKM ini ya bukan basic organisasi gitu loh. Jadinya enggak Semua ikut atlet semua kan ya, orang. pemain. Jadi beda halnya sama yang memang khusus di bidang organisasi. Anak-anaknya pasti bakal ngerti. Cuman kalau yang di UKM ini, apalagi di olahraga, ya anak-anaknya bukan basic dari organisasi, jadi agak susah diatur. Cuman makin kesini makin ibaratnya makin lama memimpin mereka, itu ya alhamdulillah pada ngerti gitu loh. Nah di akhir-akhir jadi enak, semuanya pada kompak. Emang di awal-awal susah, cuman makin akhir dengan adanya banyak event itu yang membuat kita Menjadikan satu lah ya, menjadi kompak. satu itu. Oke. Soalnya di situ sudah ada tanggung jawab masing-masing, jadi masing-masing orang itu menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan. Oke, berarti yang nggak enaknya itu susah diatur, yang enaknya itu setelah ada event menjadikan mereka jadi satu gitu ya kan? Yoi. Nah, gini nih. Kan di mata kuliah tuh kan ada yang sulit, ada yang enggak kan? Pasti ada pernah ngulang kan ya? Banyak. Berarti banyak waktu tersisa. Apa itu pernah kan kayak SP semester pendek gitu kan? Yoi. Pernah nggak semester pendek itu menyita waktu liburan? Dan gimana tuh perasaan itu? Sedangkan orang pergi liburan,
ente di sini menyita. menyita gimana? Ya namanya juga nggak sesuai hati nurani ya, Dan jurusannya kan. awal. Awalnya kan emang nggak sesuai hati nurani kan, jadi selama kuliah ya ngikutin aja. Jadi kalau emang nggak paham ya udah nggak paham, udah nggak bakal merhatiin Oh, gitu berarti loh. ente ngulangnya itu semester awal-awal. Nggak juga sih, kebanyakan tuh semester semester 3 semester 5 Oh, itu semester sih. ganjil ya. Ya yang banyak diulang, matkul yang diulang. Awalnya itu sebenarnya karena apa ya, karena emang nggak sesuai niat gitu loh, nggak sesuai pengen Nah, dulu tuh jurusan paksaan ini. dari orang tua ya. Dibilang paksaan nggak juga, cuman apa ya, ya orang tua mengarahkan, terus juga kan harapan orang tua kan apa ya, Pengen apa dulu orang tua ente itu saya sipil juga. dia sebenarnya ekonomi, Oh, cuman kayak aneh. cuman ibaratnya setelah di dunia pekerjaan dia menyesal ngambil ekonomi, kenapa nggak teknik, soalnya teknik Pekerjaan. itu Pekerjaan yang diambil lebih sekarang. luas. Karena kalau dia ngambil teknik mungkin dia bisa lebih dari tingkatan-tingkatan Yang sekarang. Nah makanya itu dia menyesal dan melimpahkannya ke anaknya. Oke. Berarti pembalasan masa lalu bisa dibilang begitu kayak. Ya bahasa halusnya lah, Gitu kan ya. bahasa kasar lah, bahasa kasarnya seperti itu. Cuman aku nggak nganggap itu Pembalasan lah ya. pembalasan masa lalu sih, cuman nganggap amanah yang diberikan sama orang tua. Nah, pas nih, gimana ente menjalani amanah di sini? Sedangkan kan ngerti kan ya, tanah Jawa itu godaan segini, godaan wanita nih terutama nih, wanita. Aduh, apalagi teman-teman bangsat ngajak, ya ngerti lah gimana tuh. Ente menyikapi teman-teman pergaulan di sini kan di tempat ente kan, ya kita kan sama-sama Lombok ngerti lah di sana kan nggak terlalu keras lah ya. Gimana tuh? Ya intinya kita sudah mencoba, sudah merasakan. Kalau itu emang baik buat kita, apa buat kita ya udah. Tapi kalau emang nggak baik, ya udah jangan. Intinya kadang jangan pernah melupakan orang tua. Maksudnya dalam artian selalu menghubungi orang tua. Walaupun di sini gitu ya. Ya, kalau kita tetap menghubungi orang tua, insya Allah kita tidak bakal keluar dari jalur yang sudah diamanahkan oleh orang tua. Oke, balik ke yang pertanyaan yang tadi ya. Tadi kan banyak ngulang SP nih. Gimana nih? Ini sebagai motivasi juga buat teman-teman mahasiswa yang maba nih. Karena kami ini udah semester ya, bila bisa dibilang semester tua. Gimana tuh ente menyikapi ngulang, nggak pernah kuliah, malas kuliah? Kapan dia akan merasa menyesal saat mereka ngulang lah, kuliahnya amburadul, nggak pernah kuliah gimana tuh? Sebenarnya penyesalan itu pasti bakal datang terakhir. Nah, kayak ini terakhir-terakhir sudah angkatan tua. Ya, orang Misalnya udah di bisa sampai terakhir. skripsi, kita belum gitu Iya, ya. dibilang itu awal-awal itu terlalu menikmati dunia perkuliahan sih, dunia kota. Iya kan, dunia soalnya kan malam, apalagi kuliah itu kan bukan kayak SMA kan. Kalau SMA kan iya. udah diatur jadwal. Kalau Ya. kuliah itu men, aduh bener-bener ente tuh ngatur sendiri semuanya. Mau kuliah, mau enggak, mau bangsat, mau banjingan, ente yang ngatur itu kan. Apalagi ente sebagai perantau, aduh Anjir. hati-hati, nggak ada yang ngawasin. Apalagi ente yang merasa sok kaya. Punya uang banyak. Uhuy. Jadi bangsat. Nyesel di akhir. Intinya kalau nggak mau nyesel, awal-awal tetap masuk kuliah, tetap rajin lah. Boleh lah sesekali nggak masuk, bolos lah. Ya di Atau kuliah TA lah, itu atau setiap apa. satu mata kuliah di kampus kami ya ada 3 kali kesempatan kan ya. Yoi. Cuman Oke men, tadi sampai mana tadi? seperti apa ya tadi? Tadi masalah bagaimana cara menyikapi itu inspirasi lah buat orang-orang yang kuliah semester awal-awal. Gimana tuh perasaannya ngulang, susahnya kuliah, malesnya kuliah. Tadi kejadian azan men. Sekarang lanjut. Gimana tuh ente menyikapi badan nih jadi mahasiswa? Kan makan tidur kuliah
ya ngerti lah kan di Malang ini kan kebanyakan halaman gitu kan ya. Yoi. Sedangkan pas balik ke rumah ya ada sayur, ada segala macam tuh gimana tuh nyikapi makanan di tanah rantau. Kalau bisa sih masak, paling enggak ya masak nasi lah. Nah itu guys, masak salah satu cara irit juga tuh. Masak nasi, terus beli lauk. Kamu beli lauk di warung-warung aja, jangan di warung lalapan. Warung apa ya yang Model menyajikan rumahan lah ya. masakan rumahan. Oke. Kamu dengan 10.000 bisa makan 2 kali loh. Dalam sehari ya Tapi pinter-pinter kamu ngatur makannya. beli makannya. Kalau kamu beli ayam ya 10.000 ya cuma sekali. Ayam kan 10.000 ya, itu pun ayam bukan ayam kampung. Yoi, ayam Nah, potong. nah itulah satu godaan mahasiswa tuh banyak. Terus juga Makanan. apa namanya, tetap olahraga, rutin olahraga. Nah itu lah. tuh olahraga. Mahasiswa tuh rentan penyakit. Kalau nggak olahraga nanti alasan sakit nggak kuliah. Ya hidup sehat lah hitungannya. Oke setelah makanan nih, apa lagi ya sebenarnya bingung juga deh nih tanya-tanya. Oke masalah ini balik lagi tadi kebahas tapi kepotong cewek. Gimana ente menyikapi nih? Sedangkan pergaulan di sini kan ente tuh nggak ada pengawasan orang tua, saudara nggak ada. Punya cewek nggak? Punya dong. Nah, ente punya cewek. Gimana tuh? Ente bisa aja ke menyimpang ke kiri, nggak ke kos sama pacar ke sini. Gimana tuh? Sedangkan gitu gimana? Pintar-pintar tahan nafsu dengan cara mendekatkan diri dengan Allah, selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kamu selalu dekat, pasti bakal dijaga jalannya. Nah, itu terutama tuh buat maba apalagi yang baru mengenal kebebasan. Aduh, Intinya pintar-pintar tahan nafsu sih di situ. oke. Tahan nafsu. Nafsu itu aduh, bukan nafsu makan, bukan nafsu apa. Nafsu birahi ente yang dijaga, men. Nafsu surga dunia. Nah, bayangkan aduh, karma. Oke, bahas. Oke, selesai itu ya. Nih. Waktu kuliah pasti ada rasa aduh, gue tuh udah terlalu rajin banget kuliah. Pernah nggak merasa diri tuh rajin banget kuliah, pas saat ngerasa rajin kuliah tiba-tiba sekali aja lah gue nggak masuk gitu. Pernah nggak? Pernah lah. Normal aja. Pernah tuh. Pernah. Berarti sehari ente nggak dapat mata kuliah tuh, berarti Iya. nggak dapat materi. Iya, Pernah nggak merasa ketinggalan materi sehari aja nggak masuk kuliah? pernah. Nah, Pernah, cuman selalu minta minta catatan. catatan ke teman. Yoi. Bisa nggak sama menerima materi yang cuma dari catatan dan sama dengan yang dipenjelasin? Beda lah, cuman kan paling nggak ada yang ada pegangan lah. Jadi kan biasanya kalau ujian kan open book kan. Nah, itulah dilihat manfaatnya catatan kayak gitu. Catatan. Oke. Itu kuliah, guys. Kita ini posisinya di Malang, guys. Malang dengan kuliner yang sangat banyak. Wow, mantap. Mantap. Tengah bukanya tengah malam jam 12 ke atas. Ya elah. Gimana? Ceweknya pun mantap. Oh, gimana nggak begini, guys, kita, guys. Mantap. Ceweknya pun ya udahlah ya. Ya, ada cewek yang ya nah nih. Cewek di tempat ente tinggal di Lombok sama dengan di sini ada perbedaan nggak yang signifikan? Apa ya bedanya? Kalau aneh kan ya udahlah ngerti sendiri kan. Pernah ya dapet cewek ya gimana ya bukan sih cewek itu baik, guys, tapi cewek itu banyak macam. Ada yang mintanya ketinggian, ada yang biasa aja, ada yang nggak minta apa-apa. Gimana menurut ente cewek yang meminta terlalu tinggi sama cowoknya tuh gimana? Ya satu contoh lah ya, bahasa kasarnya minta mobil, harus ada mobil tuh ceweknya. Gimana tuh? Kalau yang kayak gitu sih bullshit. Apa namanya? Ngapain pelihara yang kayak gitu? Kayak buang-buang energi gitu loh. Oke. Tahu juga nanti kalau kita kalau kita sama cewek yang kayak gitu, dia ngelihat yang lebih cowok yang lebih dari kita pasti bakal ditinggalin. Pasti bakal tinggal ya. Ibaratnya itu
pemakaian bersama, cewek pemakaian bersama lah ibaratnya. Karena kenapa? Soalnya setiap ada cowok yang lebih pasti didekatin, pasti ditinggal yang lama. Pengalaman Seperti banget itu. men. Satu cewek dideketin minta mobil, ditanya ente nih. Ente ditanya nih, ngajak jalan. Ada cerita teman gua nih, minta pergi beli nonton konser. Ingat tuh nonton Ari Lasso. Teman Ingat, saya ingat, nih, ingat, teman ingat. saya men. Sampai beli sepatu, jaket, celana. Pas mau dijemput ceweknya nih, gak mau. Karena pakai helm. ditanya Loh, kok pakai helm? Gimana tuh? telepon dulu kan. Ya ditelepon. Kok rumahmu di mana? Bukan rumah kos. Kosmu di mana? Di sini di Tirto. Di mana? Di gang. Oh iya. Ya Aku udah lah, OTW. gang sekian. Aku OTW. Oke Kak, ya. aku tunggu di jalan ya. Apa aku tunggu di pinggir jalan aja lah. Kenapa? Nanti kamu nggak bisa masuk kamu nggak bisa masuk gang. Dia Nah, bilang gitu. alasan iya, kamu nanti nggak bisa masuk gang. Terus aku bilang, "Loh, aku pakai motor." Terus gimana? Nah, Kok iya. aku anjing. Ketahuan. Ketahuan. Oke, itu pengalaman gue men. Nggak, pokoknya intinya dia tuh nggak mau kalau nggak pakai mobil. Harus pakai mobil. Ya, namanya anak rantau. Ya, anak rantau tuh pinter-pinter nyari pasangan lah. Tapi ceweknya nggak cantik juga kok. Ya biasa aja sih. Ya Iya. gimana ya? Cuma bodinya aja. Ya lumayan lah. Namanya mata naluri laki itu pasti ada lah. Melihat sesuatu hal yang kayak gitu. Oke, lepas lah ya, lupakan semuanya dulu. Kita bahas tentang ini nih. Kenakalan SMP, SMA, kuliah. Masa yang mana yang merasakan paling nakal dan paling hancur pergaulan? Kalau pergaulan sih nggak ada ya yang yang salah pergaulan atau Oke, apa. oke. Cuman di masa kuliah paling banyak merasakan Apa tuh? dunia luar seperti apa. Dunia kelam. Ya, Bukan maksudnya bukan dunia kelam yang menggunakan ini dan gimana ya guys, tapi dunia yang Ya seperti itulah. begitulah, yang kocar-kacir sedikit. Pertama kali dugem Kuliah. diajak dugem Dugem kuliah, minum. itu pertama kali Kuliah. pas di kuliah. Oke. Terus pernah lagi ya pas masa cewek juga, maksudnya Ya. dalam artian kayak cipokan ciuman lah Anjo. pas kuliah. Kalau SMA dulu soalnya Cupu. masih cupu, nggak punya Cupu. cewek dulu. Yang ada Bukan ada cewek, ada cewek. bukan punya cewek, bukan yang Nggak ada punya cewek. cuman banyak yang dideketin tapi nggak ada yang dapat. Ya Kalau intinya aku sama. Ya intinya ya begitulah. Nah, SD ente masih ingat guru nggak? SD. masih ada beberapa. Guru favorit SD siapa? Bu Agung, Bu Agung. guru olahraga. Oh, cewek guru olahraga. Iya, Hindu, agak astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Ya agamanya Hindu. Non muslim. Kita kan sesama umat Islam kan harus Ya. saling menghargai. Ya. Banyak sekali ada gini ya. Di kampus itu ada orang yang bisa mentolerir, ada yang nggak bisa. Justru kita ini sebagai mahasiswa yang bisa mentolerir itu bagus. Yoi. Nggak apa-apa, saling menghargai lah. SMP guru favorit. Siapa ya dulu? Bu Anu sih. Siapa? Kita kan sama-sama satu SMP nih, tapi beda. Ente RSBI, ane reguler. Siapa? Bu Sri Pancarina. Oke. Terus Guru guru biologi. Terus siapa lagi dulu ya? Juga Pak Sapi. Oke, Pak Sapi yang baik sekali ya. SMA guru favorit. SMA Pak Takim guru olahraga tuh. Maksudnya ini bukan gini guys, maksudnya gimana tuh, maksudnya anu gimana tuh? Tukang cari muka. Tuh malasnya
menggagalkan semua menentang semua ide gagasan Mahasiswa. yang saya buat Oh, saya iya. dan teman-teman buat. Itu kan termasuk ketua OSIS kan ya? Berarti deket dengan guru itu ya? Iya, sempat Saya ini satu guru kayak izin dan apa. Saya satu SMA, satu guru tapi beda-beda pengalaman sama satu guru. Aduh, itu menentang terus maunya apa sih? Maunya ngadain tablik akbar baru setuju. Terus guru yang favorit lah, guru favorit itu kan guru itu semuanya baik guys, tapi pengalamannya berbeda-beda. Mungkin ada pengalaman baik, pengalaman buruk sama satu guru, tapi yang guru favorit SMA Pak Ari, Pak Ari itu Terus. Wakasek ya. ya terus Bu Ella, Wah, ntar saya bahas. Ntar Wali kelas. Ntar aneh bahas loh. Oke, terus siapa lagi? siapa? Siapa lagi ya? Itu aja sih. Kalau dosen yang paling menyusahkan. Abadi, Mister Abadi. Gimana tuh menyusahkannya dalam Pelit nilai. Oh, pelit nilai. Oke. Waduh, jahat banget. Jahat. Jahat. Kalau yang favorit dosen? Dosen itu ada Pak Andi, Pak Alik, Bu Vivi. Nah, itu Oke. sih. Dibahas tentang ada guru favorit nih, Bu Ella. Itu the best. The best banget. Ani pernah dapat 0. Ada teman Ani itu namanya Irgi Ahmad Fahrezi, teman SMA. Dia bukan 0 lagi. Min 0. Ani 0,25. Dia min 0. Gila nggak? Kimia ya kan? Iya. Kimia. Pertamanya kali buntung dari zaman SMP SMA cuman dia yang potong rambut Ani nih. Nggak pernah sama sekali di lab. Tapi guru itu the best sih. Ya ngajarin kita disiplin dan segalanya. Tapi guru favorit di SMA ini siapa? Guru bahasa Inggris. Buaya. Tetangga. Buaya. Itu tetangganya. Tetangga tuh favorit. Baik dan segala macam lah. Kalau yang nggak favorit ya bukan nggak favorit sih, tapi karena nggak diajar mungkin kali ya. Guru-guru IPS lah kurang tahu. Tapi kalau di dunia perkuliahan sih dosen terfavorit ada tuh guru bahasa Indonesia. Itu tuh the best man. Ini pernah ketahuan nyontek waktu bawa cerpekan, bukan nyontek, bawa cerpekan waktu UAS, ketahuan sama dosen yang lain, pengawas yang lain, diambil dong. Tapi dia guru bahasa Indonesia ini ngambil contekan tuh dirobek. Udah kamu tenang aja. Itulah the best. Itu Bu, lupa guru bahasa Indonesia pokoknya. Guru PKN, KWN. Gitulah. Ya namanya setiap perjalanan kan pasti ada cerita. Tapi dalam kehidupan ente nih, momen apa yang nggak pernah dilupakan? Momen yang susah dari SMP, SMA, kuliah, momen yang mana yang susah dilupakan dan terkenang? Waktu SMP sih. Waktu Ente kan basis dulu waktu perpisahan. Ya iya. Bukan. Wow, wah, itu. oke. Apa namanya, momennya itu pas waktu SMP dulu ada study tour ke Pare. Itu oh iya ya. Tuh, Oh ya, kalau RSBI mereka dapat dulu. karena mereka RSBI karena Nah, saya itu reguler. pertama kalinya keluar kota selama 1 bulan. Ke Jawa ya. Di Kediri tinggal 1 bulan rame-rame sama teman-teman itu kan. Pokoknya ya seru banget lah, jalan-jalan pertama kali ngerasain megang uang jajan juga. Lumayan. Lumayan walaupun dikirimnya lewat guru sih, Iya, bukan iya, ke iya. rekening sendiri. Dibatasin gitu lah ya. Cuman ya pertama kali belajar mandiri dah rasanya Oke. kayak gitu. Berarti SMP ya. SMP. Seru banget. SMP. Pertama kali ngerasain cinta monyet juga. Nah, oke. Cinta monyet berarti cinta pertama di SMP.
Ya. Siapa tuh? Bukan cinta pertama sih, cinta monyet. Tapi pacaran. Iya. Siapa? Dulu siapa namanya? Aduh, nanti kalau ditonton. Gak apa-apa, ini kan masa lalu, men. Iya ya. Masa lalu ya udah lah, lupain, udah dewasa juga, kapan lalu. Siapa tuh? Lupa. Dulu Dila namanya. Dila namanya, Dila. Itu satu SMP kan, itu anak yang pinter kan ya. Pinter, Ya. men. Sukanya bukan karena pintar sih, karena waktu itu nyambung aja. Nyaman gitu, guys. Terus Nyaman. Berarti itu. Setelah itu, nggak ada pacaran lagi. Sempat dulu SMP tuh hitung lah ya. Berapa kali pacaran dari SMP? 2. 2 kali. SMA? Pacar SMA ada nggak ente? Nggak ada sih, kebanyakan dekat aja. Pacar SMA nggak ada. Dekat doang. Apa ya, gebetan banyak, cuman nggak jadi. Oke. Waktu datang ke sini pertama kali kan, ke Malang, jadi maba. Ada nggak yang dideketin? Atau itu orang dari Lombok atau orang dari Jawa, siapa tuh? Kasanova? Ada dulu. Ini yang aneh, pengen tahu ceritanya nih. Dinda Kasanova ya namanya. Itu gimana tuh? Sekarang anaknya selebgram kan? Nggak tahu dah, udah nggak kontek-kontekan lagi. Itu Awalnya ceritanya itu karena apa ya, temanku tuh dulu ada, yang kenalin. bukan yang kenal, iya yang kenalin sih, anak dance, terus iseng-iseng aja, dekat aja. Dekat aja ya, udah sampai pacaran. Dan waktu itu setahuannya ada pacar kan dia, Cok? Iya, nah itu jeleknya. Nah, itu yang anjingnya. Gimana Jeleknya tuh? itu Belum ada motor di sini. terus ya gitu, apa namanya, untungnya nggak pacaran lah. Untungnya ya. Heeh. Untungnya ada untung, bukan ada rugi, ada untung. Malah nggak pacaran. Untung. Ya, oke lah. Oke, terakhir nih. Pesan untuk maba nih, sebagai mahasiswa baru menjalani kuliah supaya baik, lulus tepat waktu, gimana? Walaupun hitungannya ente ada yang ngulang di kuliah itu, ngulang itu wajar. Mungkin kita nggak cocok mata kuliahnya dan segala macam, tapi motivasi untuk mahasiswa baru nih biar rajin. Oke, motivasinya apa ya? Simpel aja sih. Ingat tujuan kesini buat apa? Tujuan Buat pertama. kuliah apa buat main-main? Kalau buat main-main ya udah nggak usah kuliah, mendingan ngomong, aku di sini mau main-main aja, nggak usah kuliah. Nah, itu gitu. men. Terus- Tujuan pertama. Terus selalu ingat orang tua. Insya Allah kalau kalian selalu ingat orang tua, pasti nggak bakal ngecewain Orang mereka. tua sama selalu sholat. Yoi. Men, dulu maba asli ani nggak itu jarang sholat lah. Tapi setelah semester 2, karena maba tuh kita nggak mikir, ya udah tidur terus. Akhirnya semester 2 tuh kita mikir, ya Allah, gimana ya Allah, kita kok perjalanan semester 1 sampai 5 itu 6 7 kok ada aja hambatan. Setelah semester 8 menjalani skripsi, aduh, ada tuh namanya dosen aneh, Pak Faisal Abdullah, the best. Dia memberikan motivasi tuh, coba ingat sholat, ingat orang tua, jalani ini. Bener, men. Semua apa yang ente dipersulit, dipermudah waktu kuliah. Sholat, intinya sholat. Sholat, ingat orang tua. Sholat intinya. Insya Allah sukses. Sukses. Doanya satu, membahagiakan kedua orang tua. 2, membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Insya Allah Bener. pasti bakal Oke, sukses. yang terakhir nih, kesan dan pesan ente untuk orang tua ente nih gimana? Ya jangan sedih lah ya, santai-santai aja. Apa Gimana ya? tuh? Kesan dan pesannya. Gimana, ungkapin lah perasaan ente ke orang tua. Terima kasih, ucapan terima Ya. kasih. Gimana ente sama orang tua? Makasih ya, makasih sudah kasih kepercayaan selama ini. Terus makasih juga selalu mensupport. Makasih sudah selalu
sudah selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya. Sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Ya, intinya Bersyukur banget punya orang tua seperti mereka. oke. Intinya gini guys. Eh, orang tua itu ente itu nggak tahu orang tua itu susah nyari duit. Ente itu taunya terima jadi uang, terima senang, tapi ente itu nggak tahu gimana orang tua susah payah sampai nggak tidur mikirin ente buat biaya kuliah, biaya kos mahal, Yoi. biaya makan. Ya itu guys. Pokoknya ingat intinya jadi mahasiswa itu kembali dari awal. Ingat orang tua, tujuan utama kuliah pasti sukses. Semoga semua mahasiswa yang sedang menjalani kuliahnya berjalan lancar dan menjadi sarjana sesuai dengan apa yang bidang dan jurusannya. Oke, Mas. Dan terakhir pesan buat kalian yang orang tuanya kaya, jangan sombong. Tuh, dengar Karena tuh. duit itu bukan dari kalian, tapi duit orang tua kalian. Kaya Jangan sombong. maupun tidak kaya kita sama aja di kuliah. Percuma ente itu semua kaya tapi ada orang yang biasa aja tapi pinter, pasti ente akan butuh orang itu. Jadi intinya kita itu sama-sama, kaya ndak kita sama aja. Oke guys. Mungkin podcast kali ini sampai di sini aja ya. Wawancara lah ya, bukan podcast. Interview lah. Apa namanya? Intinya itu interview lah ya. Oke. Oke guys, Assalamualaikum.